Ibu-ibu PKP yang terkasih yang diberkati Tuhan, selamat sore atau selamat malam. Kita akan memulai ibadah kita dengan membaca Alkitab. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan dari Tuhan agar kita diberikan kekuatan hati, kekuatan iman dalam mendengarkan untuk khotbah ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus, tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga hingga sore menjelang malam hari ini ya Bapa. Kami bersama ibu-ibu PKP yang ada di GPB Gesmani akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Bukakan hati kami, jauhkan semua pikiran-pikiran kami yang tidak baik. Sehingga jika kami membaca dan mendengarkan, terus merenungkan akan firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami pakaikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini atau malam hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, tapi kita akan membaca di bab pasal 5-nya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu menggunakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam di dalam hati kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Ibu-ibu sekalian, mungkin di dalam hidup kita, kalau kita mempunyai suatu tujuan, wah itu kita akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut. Mungkin ibu-ibu bisa ingat kembali sepintas aja, tapi ya, bagaimana dulu suami ibu-ibu pada masa mendekati ibu-ibu atau pada masa sudah pacaran tapi belum sah sebagai suami istri. Kira-kira ibu-ibu tahu enggak bagaimana sering kuatnya atau seringnya mungkin suami ibu sekarang berbohong kepada ibu-ibu itu untuk mendapatkan tujuannya itu, untuk mencapai tujuannya itu, yaitu bagaimana supaya ibu-ibu mau menjadi istrinya. Itu cara-cara kami bapak-bapak dulu ya, yang mungkin sekarang
suami dari masing-masing ibu, termasuk saya sebagai pelayan hari ini, pemberita firman. Nah, mungkin berbagai cara dulu untuk saya mendapatkan istri saya. Oh, segala cara mungkin saya lakukan. Kadang-kadang mungkin juga berbohong itu pada masa pacaran. Juga saya kira seorang laki-laki itu pintar berbohong. Pada sebelum capai tujuannya itu banyak caranya lah. Oh, pokoknya aku sayang kamu. Oh, pokoknya segala cara bagaimana supaya cewek itu mau sama dia. Nah, itu cara manusia. Cara manusia dan tujuannya juga masih manusia. Nah, sekarang coba kita kembali kepada perikop kita pada malam hari ini. Ya, bagaimana Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya, apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan bagian dari kerajaan surga itu. Ibu-ibu yang kekasih, kalau sebagai pelayan Tuhan, maka semuanya akan mendapatkan kesulitan sesuai dengan zamannya. Saya kira pada zaman Rasul Paulus memberitakan firman itu, banyak yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang masih buta dengan kerajaan Tuhan. Artinya mereka masih menyembah dewa-dewa. Itu kesulitan, salah satu kesulitan yang didapatkan Rasul Paulus pada zamannya. Sehingga penderitaan yang mereka alami juga bermacam-macam. Sesuai pada zaman itu, penolakanlah, mungkin sampai penganiayaan. Bahkan kalau kita baca seluruh dari perjalanan rasul-rasul, ya, berapa rasul itu yang mati dibunuh. Jadi finalnya itu banyak yang dibunuh. Tapi apa tujuan mereka? Mereka siap untuk dibunuh. Dia tidak melawan, disiksa, karena mereka percaya kerajaan surga itu pasti akan menjadi bagian dari mereka. Jadi ibu-ibu sekalian, kesulitan-kesulitan yang didapatkan pada zaman Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus bersama rekan-rekannya menyebarkan berita kerajaan Tuhan ke daerah-daerah di sekitar Timur Tengah sampai Asia Kecil, ya, banyak yang memang mereka dapatkan penderitaan, perjalanan yang begitu sulit, tidak sama dengan zaman sekarang. Bis ada, motor ada, pesawat ada. Pada zaman itu ya paling-paling keledai, onta, perahu-perahu kecil jika menyeberangi selat-selat atau sungai-sungai besar. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang ini? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya mulai dari lingkup kecil dulu, dari keluarga masing-masing. Kadang-kadang ini ya banyak kejadian sih, tapi mudah-mudahan tidak ada di ibu-ibu di GPIB Gesmani seperti itu. Ya, karena sering menonton TV, banyak iklan lah, banyak itu, setiap barang baru yang ada pengen dipunyai. Nah, tapi kadang-kadang ya maaf aja, banyak ibu-ibu di tempat lain itu tidak sadar kalau suaminya itu hanya punya gaji sekian, tapi memaksakan supaya dia punya itu. Akhirnya suamilah diomelin, dipaksa begini, sehingga suami banyak yang salah jalan. Korupsi, potong sana potong sini, memarkup harga. Itu kan tidak baik. Memang dapat barang itu, tapi bagaimana kalau suaminya ketangkap? Bagaimana kalau orang tahu, dapat malu, dapat polisi, bisa penjara dan sebagainya. Nah, jadi untuk hal seperti ini,
Tidak baik kalau kita memaksakan. Kita harus mengerti, ibu-ibu harus mengerti ya bagaimana kemampuan dari seorang suami. Ya, atau kalau kebetulan juga ibu-ibu ada yang bekerja, mudah-mudahan tidak memaksakan diri untuk menjadi orang yang wah, baik dari segala penampilan maupun dan sebagainya yang wah-wah lah ya. Nah, cukup sesuai dengan kehidupan kita normal saja. Nah, ibu-ibu sekalian, nah sekarang kita lanjut ke bagaimana kita sebagai bagian dari pelebaran kerajaan Tuhan. Kita sebagai presbiter, para komisi, ya, komisi apa aja, pengurus pelkat dan sebagainya atau pengurus paduan suara, kita tentunya masing-masing mempunyai kesulitan-kesulitan yang bermacam-macam. Ya, dimulai dari mungkin kesulitan keluarga karena masih punya anak bayi, baby ya, sehingga kadang-kadang susah untuk ditinggalkan. Itu juga menjadi kendala. Ya. Atau mungkin karena kita tidak punya pembantu yang bisa membantu di rumah, anak masih tanggung-tanggung, kan kesulitan juga. Disuruh ke sana ke sini, melayani ke sana ke sini juga akan menjadi masalah. Nah, tapi apa yang Tuhan inginkan? Kita lakukan semuanya, tugas kita itu dengan sepenuh hati. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jika kita lakukan itu semua, pekerjaan kita itu, pelayanan kita itu dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberikan jalan yang baik atau solusi pasti kita dapatkan. Itu semuanya kita percaya Tuhan yang memberikan. Ibu-ibu yang terkasih, banyak hal memang di dalam kita sebagai pelayan Tuhan, ya, mulai daripada pengurus pelkat, presbiter dan sebagainya, hal-hal kendala-kendala yang kita dapati di dalam kita melakukan tugas pelayanan kita, tapi yakin dan percaya Tuhan tetap akan membantu kita, memberikan solusi, memberikan jalan bagi kita, sehingga pelayanan kita itu akan tetap bisa berjalan dan memberikan hasil yang baik. Tapi itu jika kita lakukan semuanya dengan hati yang tulus dan hati yang memberi. Ibu-ibu sekalian, mungkin banyak hal yang tidak bisa saya paparkan di sini, tetapi ingat pepatah manusia, berkumpullah dengan orang baik, maka kamu akan menjadi baik. Itu pepatah manusia. Berkumpullah kamu dengan orang sukses, maka kamu akan sukses. Itu pepatah manusia. Tapi kalau berkumpul dengan orang baik supaya kamu menjadi baik, itu kalau kita jahat. Tapi kalau kita sudah merasa baik, bagaimana kalau iman kita kuat? Tentunya kita akan mempengaruhi atau membawa atau memotivasi teman-teman kita yang belum baik, belum rajin ke gereja, belum rajin membaca firman, sehingga itu dia menjadi baik. Ya, jadi beda pepatah manusia tadi, ya, walaupun itu juga baik di dalam kehidupan, tapi beda prinsip, beda konsep dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan juga membawa orang berdosa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang percaya. Kita tentunya lebih percaya atau lebih memaknai apa yang diinginkan Tuhan. Saya kira firman hari ini saya akhiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada kesempatan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dan beritakan bukan hanya lewat mulut kami, tetapi juga lewat seluruh bentuk tingkah laku kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami dan setiap pelayanan kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh pergumulan dan kehidupan kami hanya kepadamu, karena kami percaya bersama denganmu ada jalan keluar bagi segala persoalan kami. Kami percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami. Untuk itu kami jaminkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dan kami berdoa bagi semua anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah ataupun mereka yang lagi berada di rumah sakit. Tuhan kiranya berikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan kiranya mendengarkan doa mereka yang rindu jamahan dan kesembuhan ilahi. Berikan obatan maupun segala usaha yang mereka lakukan untuk mendapat kesembuhan. Karena kami yakin bahwa hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Sendengkanlah telingamu yang penuh kasih dan jawablah setiap permohonan kami, bukan karena kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup dan kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa bagi keluarga Wowiling yang Tuhan telah panggil anak kekasih Angel. Kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga ini. Berikan mereka jamahan ya Bapa, sehingga atas kepergian anak kekasih ini tidak berlarut-larut doa, berlarut-larut duka di dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya anak kekasih Angel sudah bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang tersebar di muka bumi ini. Kami berdoa khususnya gereja GPIB Getsemani di Balikpapan. Ya Bapa, berkatilah dan kuduskanlah gereja ini. Mampukanlah gereja ini untuk menjadi terang dan garam di kota Balikpapan ini. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, mulai dari Ibu Pendeta, Penatua, Diakan, keenam unsur Pelkat, para komisi, panitia, pegawai gereja, satpam, kostor, beserta dengan anggota keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati akan pelayanan mereka. Berilah hati yang bersih dan taat serta hati yang takut akan Tuhan, sehingga pelayan ini membawa hasil yang luar biasa untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di kota Balikpapan ini. Dalam sapat ini kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulannya. Bapa, berikanlah bangsa ini kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Engkau kiranya memberkati pemimpin bangsa kami di dalam tugasnya, supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan selalu takut akan Engkau. Begitu juga kami sebagai masyarakat boleh dapat hidup berdampingan, saling membantu, saling menghormati, dan bekerja sama untuk membangun negeri ini supaya boleh tercipta rasa aman dan tentram di negeri yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala salah dosa kami. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam kepada Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.